Adakah satu orang Kristen saja, tunjukkan sama saya di dunia ini, yang bisa menghafal Bible-nya? Pasti jawabannya apa? Kami Nora tidak diwajibkan menghafal. Lah, Al-Quran. Banyak kok yang menjadi hatam Quran. Makanya Allah tidak mengatakan, tulislah wahai Muhammad. Sementara Quranmu itu bukan pengakuan Nabi Musa, tapi cerita. Ternyata itu cerita-cerita. Yang kamu bilang tadi itu diceritakan. Berarti Quranmu itu hanyalah cerita-cerita. Kalau kamu katakan sama saya, buatlah tentang kitab kami Nora, bisa saya buat. Orang bahasa Indonesia kok. Buktinya aja bisa direvisi. Lama kali pun kau naikkan, Eda. Kamu kan pakai akun lain ini. Ya kan, tapi aku udah follow. Tunggu bentar, aku apa dulu? Ya, sambil kamu sembari membuka kamera, aku tutup kamera juga ya. Banyak minum aku soalnya. Awas terkencing-kencing kau. Aduh. Bentar. Cuit. Sebentar ya, kasih waktu jeda 5 menit dulu ya kan. Jeda 5 menit, jangan langsung, jangan dulu. Kita perbaiki dulu. Saya ucap salam dulu untuk saudara-saudara yang di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena masih suasana lebaran, saya mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Jangan lupa di tap-tap layarnya ya, walaupun room saudara kita Kristen, tapi setidaknya kita bantu support lah untuk agar tidak rungkat. Tadi si Mikana temanya tadi tentang apa ya? Tentang catatan Musa ya. Ada nggak sih saudara muslim yang lain lagi yang di bawah ya? Enggak, dia lagi ngisi air, mungkin mau minum dia. Bentar ya. Sabar. Hadir. Halo Mbak Nora, halo. Biarin dong. Gak boleh kayak gitu loh. Gak boleh kayak gitu. Ya nanti kalau ada saudara Islam yang lain lagi yang mau naik, ya silakan kita gantian. Oke. Sebelum kita diskusi, Shalom. William Hendra, terima kasih sudah datang, moderator ya. Mohon maaf, kalau yang di YouTube, Bang William Hendra, kalau Bunda pasti saya tahu ya, Bunda Saria. Soalnya tadi malam, Rainer Kinatius, Shalom ya. Tadi saya lihat ada hampir 100 orang diblokir di YouTube. Penonton. Jadi, iya, maksud saya gini, moderator yang baik hati, kalau ada typingan yang negatif, di-mute aja atau dihapus, nggak usah diblokir. Kalau terlalu banyak diblokir kan nggak ada penontonnya nanti. Ya benar. Iya, hampir 100 orang loh diblokir. Ya, janganlah. Iya, kita kan memberitakan Injil kepada banyak orang. Nah, kalau diblokir gimana mereka mau mendengar kan gitu. Nah, kalau ada typingan yang negatif, dihapus aja typingannya gitu ya. Terima kasih ya moderator di YouTube ya. Semangat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Kita lanjutkan yang tadi aja ya Mika ya, yang Oke, dimana apa katanya, di mana catatan Musa di dalam Al-Qur'anmu. Kalau dibuka Asy-Syu'ara ayat 63, itu Allah berfirman kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya agar terbelah lautan, kan begitu. Yang menjadi seperti gunung yang besar. Nah, apakah itu catatannya Musa? Jelas. Itu bukan catatannya Musa, tetapi harusnya Mikana tahu, Al-Qur'an itu bukan kumpulan-kumpulan catatan-catatan dari para nabi. Al-Quran itu, contoh seperti kisahnya Nabi Musa, kisahnya Nabi Lut, ataupun kisahnya Nabi yang lain, itu Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW menceritakan bahwa memang ada kejadian terdahulu seperti itu. Jadi, sebelum Nabi Muhammad diutus sebagai Rasul, Rasul penutup untuk manusia, ada Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah terdahulu di zamannya pada umatnya. Nabi Musa diutus oleh Allah kepada Bani Israel. Nah, untuk membebaskan Bani Israel dari tempat perbudakan, seperti itulah ceritanya. Jadi Allah tuh berfirman kepada Nabi Muhammad, ini ada tuh Nabi, kayak kita menceritakan, bagaimana sih Mak, 17 Agustus kita rayakan, oh dulu mereka berperang nak, begini penjajah Belanda melawan ini Indonesia akhirnya. Nah, seperti itu sejarah. Apakah catatan dari sejarah-sejarah dahulu? Contoh, apakah orang-orang yang berperang pada waktu pada waktu tahun 1945 itu menuliskan catatan? Tidak, karena ada saksi sejarah.
Saksi sejarah itulah yang memberitahukan kepada orang-orang sampai kepada sekarang. Aduh, ada nih saksi sejarah. Nah, kalau Al-Quran, Allah sendiri berfirman kepada Nabi Muhammad, itu menceritakan, ada Nabi dan Rasul terdahulu yang kami utus kepada kaumnya. Contoh kepada Nabi Lut, mereka tetap tidak mengindahkan apa yang diperingatkan oleh Nabi Lut. Kepada Nabi Nuh, mereka tetap tidak mengindahkan. Nah, Allah itu memberitahu kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menyampaikan kepada kita bahwa memang terdahulu tuh ada kisah seperti ini, ada kisah seperti itu. Kalau kamu katakan, di mana catatan-catatan? Jelas, tidak mungkin catatannya Musa mencatatkan, oh begini, waktu kejadian begini, nggak ada kayak begitu. Sejarah-sejarah Nabi Musa itu diberikan kitab Taurat, itu adalah hukum-hukum, larangan, aturan, ajaran. Nah, kalau cerita tentang sejarah-sejarah, nanti kalau misalnya contoh, apakah Lot itu sejaman dengan Musa? Kan tidak. Tapi kejadian Lot yang istrinya menjadi tiang garam, kenapa bisa dicatatkan Musa? Kan begitu. Abraham, apakah sejaman dengan Musa? Tapi dari mana Musa tahu kalau Abraham itu membuat perjanjian kekal tentang persunatan, tentang silsilah dari keturunannya? Dari mana tahu? Nah, ini saya bilang, kalau mau mengatakan di mana catatan Musa, saya cuma mengatakan seperti ini. Al-Quran itu menceritakan di mana isinya adalah kitab petunjuk bagi manusia, aturan, hukum, larangan, dan bla bla bla. Nah, kalau catatan tentang sejarah-sejarah itu, Allah berfirman kepada Nabi Muhammad untuk memberitahukan kepada Nabi Muhammad telah terjadi peristiwa sebelumnya. Itu maksudnya. Jadi kalau kamu catat, mana catatannya Musa? Lah, saya akan bertanya, mana catatannya Abraham? Mana catatannya Adam? Mana catatannya Lot? Kan seperti itu, mereka juga tidak sejaman. Tetapi kan berarti kan ada cerita yang dikisahkan, dan akhirnya Musa menuliskan. Seperti itu, Mikana. Lanjut dulu. Oke, jadi artinya Quranmu itu kan diceritakan nabimu, lalu ditulis sahabat nabimu, toh? Di mana sahabat-sahabat nabimu itu menulis Quran itu berdasarkan apa kata Muhammad. Walaupun kalian klaim itu adalah firman Allah. Tapi yang jelas para penulis itu mendengarkan perkataan Muhammad. Muhammad menceritakan begini. Nah, begini ya. Itulah kenapa apa yang disampaikan Tuhan di sini disuruh tulis. Kalau hanya bercerita, contoh kamu bilang tadi, kamu analogikan, kita nih bercerita kepada anak kita, nak begini. Loh, kalau menceritakan dari mulut ke mulut gitu kan, bisa saja dia salah menceritakan. Karena apa? Apalagi dia bukan saksinya, tidak ada di zaman itu. Bisa kepleset lidah kalau hanya menceritakan begitu-begitu, padahal dia bukan saksi, kan gitu. Nah, kalau dalam kitab suci ini ya, para nabi itu diperintahkan untuk menulis. Tuliskanlah. Bukan ceritakanlah. Ingatlah, tidak. Tapi tuliskanlah firmanku ini dalam satu kitab. Yeremia 30 ayat 2. Kemudian juga Tuhan berfirman kepada Nabi Musa, tuliskanlah firmanku ini. Ya. Keluaran 34 ayat 27, Keluaran 17 ayat 14. Dan kepada banyak nabi Tuhan berkata seperti itu. Sedangkan dalam kitabmu tadi di Asyisuara ayat 63, di situ Musa disuruh pukul tongkatnya membelah laut. Itu kan berdasarkan apa kata nabimu. Sementara di Keluaran 14 itu adalah tulisan Nabi Musa itu sendiri, dia yang melakukan sendiri, dia yang berbuat, dan dia diberikan kuasa oleh Yahweh, lalu itu ditulis. Artinya itu tulisan Nabi Musa itu sendiri. Nah, kenapa Bapak memerintahkan untuk menuliskan? Karena sangat banyak ayatnya, tuliskanlah firmanku itu dalam satu kitab, tuliskanlah. Bukan ceritakanlah, karena apa gini ya? Menurut kitab suci ini, kenapa Bapak menyuruh menuliskan firmannya? Agar pesannya itu terjaga keasliannya. Itu bertahan sepanjang masa. Yeremia 30 ayat 2. Yeremia 30 ayat 2. Kemudian Keluaran 34 ayat 27. Keluaran 17 ayat 14. Ya, lanjut dulu. Ya. Kenapa Bapak memerintahkan suruh tulis? Supaya pesan Bapak itu, wahyu Bapak itu, wahyu Tuhan itu terjaga keasliannya, bertahan sepanjang masa, sehingga menjadi otoritas tertulis bagi semua umat manusia. Di mana firman Tuhan itu berfungsi untuk mengajar, menegur, memperbaiki kelakuan, dan mendidik dalam kebenaran, serta memperlengkapi umatnya dengan segala ajarannya. Lalu, tulisan firman Tuhan itu didokumentasikan secara permanen dan akurat. Sehingga tulisan firman Tuhan di sini yang ditulis para nabi karena diperintahkan tuliskan itu menghindari dari distorsi. Ya, sehingga dipastikan firman Tuhan itu terjaga keasliannya dari zaman ke zaman. Karena disuruh tuliskan. Nah, dari mana Nabi Musa tahu? Beginilah Tuhan menciptakan di Kejadian 1 ayat 1 sampai 31. Nabi Nuh itu mendapat kemurahan di mata Yahweh. Nabi Nuh itu membuat perahu. Dari mana Musa tahu? Karena Bapak itu sendiri yang berfirman. Bapak sendiri yang memberitahu.
Tuhan sendiri yang memberitahu dan Tuhan perintahkan tuliskanlah firmanku ini. Dan dikonfirmasi banyak nabi-nabi yang lain karena bukan hanya Nabi Musa yang disuruh tulis. Kepada Nabi Yeremia tadi seperti itu. Kepada Nabi Yesaya, catatlah firmanku ini. Jadi nabi-nabi lain itu mengkonfirmasi masing-masing, mereka mencatat, menuliskan firman Tuhan dalam satu kitab. Nah, sedangkan kamu, saudariku Nora Aritona, kamu bilang bahwa Allah mengutus rasul-rasul sebelum Muhammad. Siapa rasul-rasul itu? Kalau betul Allah mengutus rasul-rasul yang lain, ada enggak pengakuan dari nabi tersebut? Paling tidak hanya satu nabi saja dari Bani Israel. Mereka menulis, bahwa dia diutus oleh Allah. Karena semua nabi-nabi dari Israel itu, mereka masing-masing menulis firman Tuhan. Bukan hanya satu orang yang aku ngaku. Oke, tolong tunjukkan Nora, kenapa kamu selalu berstatement bahwa Allah mengutus rasul-rasul sebelumnya? Rasul-rasul mana? Kemarin kamu bilang ada Nabi Musa, Daud. Nah, mana pengakuan Daud, Musa dalam tulisannya? Karena Musa kan menulis Torah. Daud menulis Jabur, yaitu Tehillim. Tolong tunjukkan di dalam kitab Jabur, yaitu Tehillim, dan juga di dalam kitab Torah, ada satu ayat saja, mereka mengakui diutus oleh Allah, atau sembah Allah, atau mention nama Allah. Ilah bangsa Arab. Kalau betul Allah itu, ilah bangsa Arab, mengutus rasul-rasul sebelumnya, itu Musa atau Daud, dan lain sebagainya. Silakan tunjukkan, Nora. Oke, Mikana, kalau kita berkata seperti itu lagi, sudah 5 ayat Al-Quran, ya, 5 surah, ya, itu sudah kutunjukkan, kemarin sudah kubacakan. Allah berfirman kepada Nuh, Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, Allah berfirman kepada ini, kepada... Sudah kutunjukkan, nanti kita balik-balik lagi gitu tidak akan ketemu. Karena kalau sudah kutunjukkan itu, tetap kamu tidak akan terima. Kamu meminta tulisan-tulisan nabi-nabi itu di mana? Nah, kalau memang tulisan nabi itu tidak ada, bagaimana bisa ada seperti itu di dalam Al-Quranmu? Saya tadi sudah katakan, ya. Saya sudah katakan, Al-Quran itu bukan catatan-catatan para nabi yang dikumpulkan, akhirnya disatukan menjadi satu, baru dibentuk seperti Al-Quran. Tidak. Al-Quran itu firman Allah. Yang Allah menyampaikan wahyunya kepada Nabi Muhammad, bercerita. Sama seperti saya ceritakan kepada anak saya. Sekarang saya ceritakan kepada anak saya. Tentang mungkin kejadian G30 SPKI. Apakah saya di zaman dia? Tidak. Apakah ada catatan? Apakah ada catatan pada waktu terjadinya peristiwa itu, orang-orang pada waktu itu mencatatkan? Tidak. Berarti kan ada saksi-saksi yang dimana akhirnya mencatatkan. Kan seperti itu. Tetapi Al-Quran ini firman Allah langsung. Makanya dikatakan kepada Nabi Muhammad, telah terjadi peristiwa-peristiwa seperti itu di zamannya. Kan seperti itu. Nah, kalau kamu mau ngotot, minta, ini catatan Musa, Nora. Allah sendiri yang, Tuhan sendiri, Yesus sendiri yang menyuruh Musa untuk menuliskan. Oke, saya terima sekarang, ya kan? Tapi catatannya itu isinya apa saja? Kalau begitu, saya bertanya, apakah Musa hidup di zamannya Abraham? Apakah Musa hidup di zamannya Lot? Sehingga dia mengetahui pada waktu itu, Lot digauli oleh 2 putrinya. Tidak kan? Kalau memang catatan Lot itu ada, saya minta. Mana kitabnya si Lot? Kan begitu. Mana kitabnya Nuh? Ketika Nuh mempersembahkan persembahan yang kudus kepada Tuhan agar tidak terjadi bencana bah lagi. Mana? Tapi Musa juga yang mentuliskan kan? Sekarang pertanyaan saya, Musa tahu dari mana kejadian Nuh? Musa tahu dari mana kejadiannya Lot? Berarti kan Tuhan sendiri yang berfirman kepada Musa. Pasti Tuhan yang menceritakan. Pada waktu saya menciptakan langit dan bumi, hari pertama saya melihat terang itu baik, bla 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 bla. Pasti diceritakan. Apakah ada mencatatkan? Apakah Hawa juga mencatatkan dia yang diperdaya oleh ular? Tidak kan? Toh juga berarti Tuhan yang Musa berfirman kepada Musa bahwa telah terjadi ya kisah seperti Nuh, banjir bah. Kisah terjadi seperti kepada Lot, yaitu apa? Hujan api. Kan begitu, Mikana? Makanya saya bilang, kalau kita balik ke kau menuntut di mana, saya sudah katakan, Al-Quran itu bukan kumpulan tulisan-tulisan para nabi baru akhirnya dijadikan mushaf Al-Quran. Tidak. Al-Quran itu firman Allah. Nah, kamu kan ragu kamu kepada firman Allah. Makanya kemarin beberapa hari yang lalu saya tunjukkan surat Al-Baqarah, kamu baca ayat 22 sampai 23, 24. Apa dikatakan situ? Kalau kamu memang ragu-ragu dengan Al-Quran, buatlah semisal Al-Quran 1 ayat saja, 1 surah saja. Bisa nggak? Nggak bisa. Makanya Allah menantang. Kalian ini ragu-ragu kepada Al-Quran. Kalian tidak percaya Al-Quran itu firman Allah. Kalian tidak percaya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Karena menerima wahyu di dalam Gua Hira, tiba-tiba dia keluar menjadi Nabi. Itu kan serangan dari Kristen. Nah, sekarang pertanyaan saya. Tunjukkan satu Nabi saja yang seperti Nabi kami bisa menghafal. Nabi kami tidak lihat ya, setiap Nabi yang diutus oleh Allah, inilah kelebihan Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Musa disuruh menuliskan, Nabi Yeremia disuruh menuliskan, kelebihan Nabi Muhammad SAW, tidak pernah Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW menuliskan, karena kecerdasan Nabi Muhammad SAW melebihi Nabi-Nabi yang lain. Apa itu? Beliau bisa menghafal. Itu saya katakan.
beliau sudah menghafal, beliau menerima Al-Quran itu pun juga, wahyu itu pun juga, bukan 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, sampai 1 tahun, 2 tahun. Yang kita tahu sampai lebih dari 20 tahun, kan begitu. Nah, terus dia mengumpulkan para sahabat. Dia menyuruh menuliskan. Untuk apa? Agar ketika beliau sudah tidak ada, ayat firman Allah ini tidak akan pernah hilang. Buktinya apa? Adakah satu orang Kristen saja, tunjukkan sama saya di dunia ini, yang bisa menghafal Bible-nya? Pasti jawabannya apa? Kami Nora tidak diwajibkan menghafal. Lah, Al-Quran. Banyak kok yang menjadi hatam Quran. Makanya Allah tidak mengatakan, tulislah wahai Muhammad, tulislah firmanku wahai Muhammad. Karena apa? Karena dari semua nabi-nabi, Rasulnya Allah, hanya Nabi Muhammad SAW lah yang dikenal kecerdasannya, yaitu menghafal di luar kepala melebihi dari nabi yang lain. Makanya tidak perlu. Bayangkan Al-Quran setebal itu. Beliau menghafalnya. Bayangkan Al-Quran setebal itu. Apakah ada orang yang tidak menghafalnya? Banyak hafiz Quran di sana yang sudah menghafal Al-Quran. Banyak seorang hafiz Quran yang sudah hatam Quran sampai 30 juz. Adakah orang Kristen yang bisa menghafal Bible-nya? Tidak ada. Nggak ada. Jadi kalau kamu katakan Al-Quran itu hanya cerita nabimu, ya, Nabi kami bercerita kepada kami atas apa? Atas firman yang diterimanya. Bahwa Allah menceritakan ada Nabi terdahulu yang diutus, yang kejadiannya seperti ini. Dulu hidup bangsa Israel, diutuslah Nabi Musa, Nabi Harun, untuk membawa keluar, terjadinya seperti ini. Semuanya. Begitu Mikana, kalau kamu minta catatan-catatan Musa, maaf. Al-Quran kami bukan kumpulan catatan-catatan para Nabi. Karena apa? Yang kami imani, rukun iman kami salah satunya beriman kepada kitab-kitab terdahulu. Yang kami imani itu adalah apa? Bahwa ada kitab-kitab terdahulu yang diturunkan kepada 3 nabi ini. Terus mana kitabnya Nora? Itu nggak urusan kami lagi. Kenapa nggak urusan kalian? Karena apa? Karena Al-Quran ini sudah menjelaskan semua bahwa kitab-kitab terdahulu seperti ini isinya. Jadi begitu Mikana, silakan. Oke. Jadi itulah perbedaannya Alkitab dengan Al-Quran. Al-Quran itu ditulis oleh sahabat Nabi, yaitu sahabat Muhammad, dan mereka mendengar perkataan Muhammad. Lalu orang Islam mengimani itu adalah wahyu Allah. Tetapi faktanya sahabat-sahabat Muhammad itu mendengar suara Muhammad, mendengar perkataan Muhammad menceritakan. Lalu ditulis sama sahabat-sahabat Muhammad. Nah, kalau kitab suci ini memang itu diperintahkan menuliskan firman-Nya. Tuliskanlah firmanku itu dalam satu kitab. Yaitu Keluaran 17:14, Keluaran 34:27, di Ulangan 31 ayat 19, Yeremia 30 ayat 2, Wahyu 21 ayat 5, dan lain sebagainya. Sehingga firman Bapa itu, firman Tuhan itu, pesannya itu terjaga keasliannya dari tahun ke tahun di sepanjang masa, yang menjadi otoritas tertulis bagi umat manusia. Sehingga tidak ada penyimpangan. Karena kalau disuruh nih, Tuhan berfirman, hafal-hafal ya, nanti kamu ceritakan, hafal-hafal ya katanya. Itu bisa hilang ingatan atau dan sebagainya ya. Makanya disuruh perintahkan tulis. Sehingga kita terjaga keaslian kitab suci kita. Di mana nabi-nabi tersebut itu mendengar suara Tuhan. Bukan klaim-klaim semata. Karena apa? Dari mana saya sangat percaya bahwa Nabi Musa menuliskan firman Tuhan, kisah penciptaan, Kejadian 1 ya 1-31. Kisah Nabi Nuh yang ada air bah di zamannya, kisah Abraham, kisah Lot dan sebagainya. Karena Tuhan itu sendiri yang memberitahu, yang berfirman, beginilah kisah-kisah si Nuh, beginilah kisah Abraham, itu ditulis. Dan apa buktinya? Pasti Yahweh itu ada. Karena apa? Waktu orang Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, mereka itu mendengar suara Yahweh. Keluaran 19 ayat 16-19, Ulangan 5 ayat 22 sampai 26, dan masih banyak ayat yang lain. Bangsa Israel mendengar suara Yahweh, yang artinya Yahweh itu nyata dan berkuasa. Nah, sedangkan Nabi, siapa yang pernah dengar suara Allah? Siapa yang pernah mendengar suaranya lah? Kalau betul Allah itu ada. Karena kenapa kita sangat yakin bahwa tulisan Nabi Musa itu firman Tuhan? Karena bukan hanya Musa yang dengar suara Tuhan Yahweh, tapi Harun juga mendengar langsung suara Tuhan. Tuhan datang menjumpai Harun, bahwa Harun diutus untuk menemani Nabi Musa. Orang Israel mendengar suara Tuhan di atas gunung, keluar dari awan, suaranya terdengar dari awan. Artinya bahwa apa yang diperintahkan Tuhan itu jelas-jelas ya, firman Tuhan, di mana Nabi Musa, kenapa Nabi Musa bisa tahu bagaimana proses penciptaan secara sistematis, terstruktur? Ya karena Tuhan sendiri yang memberitahu. Makanya hanya Tuhan Yahweh lah yang bisa memberitahu apa yang dia ciptakan dari hari pertama sampai hari ke-6.
Hanya dia sendiri. Kenapa? Dia memberitahu langsung kepada Nabi Musa. Dan apa yang dialami Nabi Musa ketika membelah laut, ketika mengirimkan 10 tulah yang atas kuasa Yahweh, itulah ditulis Nabi Musa. Sementara Quranmu itu bukan pengakuan Nabi Musa, tapi cerita. Ternyata itu cerita-cerita. Yang kamu bilang tadi itu diceritakan. Berarti Quranmu itu hanyalah cerita-cerita. Nah, dari mana Muhammad tahu itu? Sementara itu semua sudah ada dalam kitab suci ini. Tentang Nabi Musa belah laut, Nabi Yunus ada dalam perut ikan, semua ada di sini. Berarti kan apakah nabimu itu menceritakan apa yang ada di sini, tapi jadi diubah, yang berfirman adalah Allah, lalu dia lupakan Yahweh yang berfirman. Karena gini, ya, kalau kamu bilang Muhammad itu menghafal, bisa menghafal dari Al-Fatihah sampai An-Nas, lah dari mana kamu tahu? Berarti dia menghafal dari mana? Hafalannya dari mana gitu? Berarti sebelumnya sudah ada Al-Quran itu. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas, lalu dihafal lagi sama Muhammad, dikasih tahu sama sahabat-sahabatnya, lalu ditulis gitu. Nah, itulah bedanya Aritonang, Nora Aritonang. Kalau ini firman Tuhan ini ditulis, langsung didengar suara Tuhan. Nah, kalau Quranmu tadi kamu bilang itu diceritakan, dicerita-cerita, berarti kan cerita-cerita. Cuman, kenapa, mohon maaf, kenapa cerita di dalam Quranmu yang tentang Musa membelah laut, Yunus dalam perut ikan, nggak sesuai? Karena apa? Mereka itu membelah laut, ada dalam perut ikan, membangkitkan orang mati, itu atas kuasa Yahweh Elohim, bukan atas kuasa Allah. Karena nabi-nabi tersebut tidak pernah sembah Allah. Cantik. Oke, silakan. Jadi Muhammad itu menghafal dari apa gitu loh? Oke. Karena saya bingung. Tadi bilang menghafal. Karena semua nabi-nabi kan nggak pernah ada sembah Allah juga. Dan kamu juga sudah mengakui memang kitabmu itu bukan kumpulan atau catatan dari banyak nabi. Nah, kalau ini itu adalah catatan atau tulisan dari banyak nabi, di mana nabi-nabi tersebut memang mendengar suara Tuhan secara langsung. Sementara Quranmu bukan. Ya, silakan. Oke. Tapi ini ya, tadi Mikana menyebut ini, Al-Quran dengan Alkitab. Kemarin itu Faruk tanya, bahasa Ibraninya kitab itu apa? Ya kan? Sudah dikasih tahu tadi kemarin itu sama apa. Sementara kalau kita buka dari surat Al-Baqarah, ya kan? Al-Baqarah itu sudah tunggu sebentar. Nah, tunggu dulu ya. Al-Baqarah ayat 2 itu sudah dikatakan begini. Zalikal kitabul la raiba fi hudalil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Kitab. Nah, kalian tidak ada kitab. Kalian bukan kitab. Ya, makanya kenapa kami selalu bilang, jangan bilang Bible itu Alkitab. Kitabu, itu hanya milik apa? Itu bahasa Arab itu. Kitabu, dari akar kata kitab, kitabu. Nah, kalau Alkitab ini dari mana? Ya kan? Ini nanti tolonglah. Ya, jangan memakai kata Alkitab, saya minta. Nah, Mikana tadi mengatakan, nanti saya jawab yang soal apa itu ya. Catatan-catatan yang dimana catatan-catatan para nabi ini itu yang dituliskan oleh Nabi Musa, terus itu atas perintah oleh Elohim, Yahweh, Yesua. Mikana, saya pengen tahu deh, ya, kitab Zabur atau Mazmur yang dituliskan oleh Daud, ya, yang di situ mengatakan Daud berzina dengan Batseba. Daud mengintip Batseba mandi. Kita tahu hukum orang Yahudi ketika ada perzinahan. Kamu ingat cerita tentang seorang penzina yang dibawa di hadapan Yesus ketika Yesus mengatakan kalau tidak, Yesua namanya, Nora. Yesua mengatakan lemparlah wanita ini, lemparlah orang, kalau orang yang tidak berdosa lemparlah dia. Jadi tidak ada yang melempar. Karena katanya Yesua, kalau yang tidak berdosa bisa melempar. Sebenarnya konteksnya bukan begitu, Mikana. Kamu tahu orang Yahudi sama seperti umat muslim, kalau orang yang kedapatan berzina, setidaknya harus ada 2 saksi. Dan yang berzina itu harus dibawa dua-duanya. Nah, kejadian yang kepada Yesua, itu hanya perempuan penzina itu dibawa. Laki-lakinya kemana? Siapa saksinya yang membenarkan mereka berzina? Makanya tidak dilempar. Yahudi mempunyai hukum dalam pernikahan. Kalau kedapatan berzina, sama seperti apa? Umat muslim, kalau kedapatan memang berzina, setidaknya ada 2 saksi yang membenarkan mereka berzina, dan orang yang berzina dua-duanya itu dibawa ke depan. Nah, Daud mengintip Batseba mandi, siapa saksinya? Lot digauli oleh 2 putrinya, siapa saksinya sehingga dituliskan? Kalau hanya ingin mencari saksi, terus saya nanti juga akan bertanya, ya kan? Siapa saksi ya yang melihat juga? Siapa saksi juga yang melihat ketika ini siapa lah yang di dalam perjanjian lama itu ya? Itu nggak usah lagi masuk.
Kalau untuk meminta saksi, saya akan bertanya, siapa saksi yang melihat, saksi mata yang melihat Daud mengintip Batsyeba mandi? Ada? Karena apa? Daud dituduh berzina. Harus ada dua saksi, harus ada yang membenarkan. Siapa saksi juga Lot digauli oleh dua putrinya? Kalau hanya untuk minta saksi. Makanya saya bilang, kalau memang kalian tidak percaya Al-Quran, bagi kami umat muslim tidak masalah. Kenapa? Karena sudah dikatakan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah ayat 22 sampai 24, apa dikatakan? Mereka yang dalam keraguan-raguan Al-Quran, Allah tantang untuk membuat surat semisalnya. Itu udah fix jawaban saya. Kalau kamu tidak terimanya terserah. Terus kalau kamu katakan, oh berarti Al-Quran ini hanya cerita. Ya Allah menceritakan. Sama seperti kamu menceritakan fakta sejarah zaman dahulu. Emang ada catatan membenarkan bahwa terjadi peristiwa peperangan di zaman dahulu? Tidak ada. Itu berarti dari mana? Dari saksi. Akhirnya dicatatkan. Yang mencatatkan siapa? Bukan mereka yang mencatatkan. Akhirnya kita yang setelahnya itu yang mencatatkan. Bukan pada waktu zaman mereka yang mereka catatkan. Dia waktu itu terjadi seperti ini. Orang yang di zaman itu yang mencatatkan. Tidak, Mikana. Nggak seperti itu konteks yang namanya sejarah. Musa, kejadian Nuh, kejadiannya Lut, itu adalah catatan sejarah. Peristiwa yang dimana pada waktu itu Nabi dan Rasul Allah diutus untuk kaumnya. Sodom dan Gomora dimusnahkan karena terjadinya di situ ada homseks. Ini diceritakanlah kepada Nabi Muhammad agar disampaikan kepada kami bahwa memang ada peristiwa yang seperti itu yang pernah Allah pada waktu itu murka. Nah, kalau kamu bertanya lagi, bagaimana mungkin bisa Nabi kamu menghafal? Mikana, anak saya umur 3 tahun belum bisa membaca. Makanya dikatakan pada waktu wahyu pertama turun kepada Nabi Muhammad, Iqra, bacalah. Bukan berarti harus membaca. Ada catatan baru dibaca. Saya ngomong sama anak saya ajarkan anak saya doa mau makan. Allahumma barik. Apakah ada catatan saya tulis Allahumma barik baru dia membaca umur 3 tahun, 2 tahun? Tidak. Karena selalu saya lafazkan kepada anak saya, makanya dia bisa menghafal. Sama seperti Nabi Muhammad SAW. Belum terjadi yang mushaf Quran. Al-Quran itu bukan mushaf Quran, buku yang gedebuk dari langit baru dibaca oleh Nabi Muhammad. Tidak. Allah berfirman menyampaikan kepada Malaikat Jibril sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Didengarkan oleh Nabi. Dihafalnya. Baru disampaikan kepada sahabatnya. Baru sahabatnya memutuskan untuk menulisnya. Ketika Nabi Muhammad SAW meninggal, akhirnya sahabatnya memutuskan untuk menjadikan mushaf Quran. Agar apa? Agar firman Allah ini tidak hilang nanti setelah Nabi Muhammad dan para sahabatnya nanti tiada. Nah buktinya apa? Apakah berubah di zamannya Nabi surat Al-Fatihah dengan di sekarang ini? Apakah berubah satu huruf saja? Tidak ada, Mikana. Kalau mau buktikan seperti itu ke Bang Ardiansa. Dia bagian pakar itunya. Tidak akan ada berubah. Tidak berubah. Tapi coba tengok Bible. Ini maaf. Kristen beda denom, beda penafsiran Bible-nya. Kristen beda denom, beda penafsiran Bible-nya. Makanya saya berdiskusi sama Mikana, saya tidak bisa menggunakan LAI. Bible harus diakui sudah berapa kali direvisi. Makanya saya bilang, kalau mengatakan Al-Quran ini hanya cerita-cerita, saya akan bisa mengatakan, sebenarnya Bible ini kitab suci atau hanya kumpulan tulisan buku-buku yang dikarang-karang. Kenapa saya bilang gitu? Maaf. Kita balikan ke perjanjian baru. 4 gospel, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kalau Mikana telah baik-baik tentang kebangkitan Yesus, akan berbeda-beda versi ceritanya. Matius mencatatkan terjadinya gempa bumi, 2 malaikat datang menggulingkan, tetapi beda kepada Markus, Lukas, Yohanes. Apalagi kepada Yohanes, di dalam ceritanya Yohanes waktu kebangkitan Yesus, ternyata Yesus sudah menampakkan diri kepada Maria Magdalena di dalam kubur. Sementara di dalam Matius, Markus, Lukas, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di Galilea. Ceritanya berbeda-beda. Yesua namanya, Nora. Yesua. Nah, terus tentang kelahiran Yesua. Di catatan Matius dengan Lukas berbeda. Ada yang mengatakan orang-orang para gembala itu sudah menemukan Maria dengan apa? Di dalam palungan. Sementara orang Majus dari timur sudah mendapatkan Maria dengan anaknya di dalam sebuah rumah. Yang sebenarnya Yesua ini lahir di mana? Kalau kalian katakan di kandang, kalian hanya menafsirkan karena dia di dalam palungan. Tunjukkan sama saya, memang palungan itu di dalam kandang. Gak bisa, Mikana. Catatan itu saja sudah berbeda. Terus Matius mencatatkan ketika terjadinya kebangkitan Yesua, apa yang terjadi? Telah terjadi gempa bumi yang hebat, bait suci terbelah 2, orang-orang kudus pada bangkit dan masuk ke kota Yerusalem dan banyak orang yang menyaksikan. Matius tahu dari mana? Siapa yang menceritakan? Siapa yang menceritakan telah terjadinya kebangkitan orang-orang soleh kepada Matius? Kalau memang Matius yang menyaksikan, saya minta catatan Matiusnya. Kalau memang Matius ada saksi di situ.
Nggak ada. Bahkan di dalam apa? Di dalam Lukas. Apa dikatakan Lukas? Ketika dia mengumpulkan berita-berita dari apa? Dari penginjil dengan dari orang-orang yang menjadi saksi. Siapa saksi yang melihat tentang kebangkitan Yesus? Siapa saksi yang melihat waktu Yesus dilahirkan? Di mana waktu Yesus umur 12 sampai 29 tahun? Kenapa tidak dicatatkan? Nah, kalau kita membicarakan soal saksi ya, makanya saya bilang, Al-Quran itu bukan kumpulan catatan-catatan para nabi. Al-Quran itu Allah menceritakan kepada Nabi Muhammad. Yang di situ juga ada aturan hukum bagi manusia. Bukan catatan, Mikana. Kalau kamu tetap mengingkarinya, saya sudah katakan kepada kamu, ya, kalian orang-orang kafir itu mengingkari ayat-ayat Al-Quran, tidak menerimanya. Makanya Allah tantang, buatlah semisal mungkin. Kalau kamu katakan sama saya, buatlah tentang kitab kami Nora, bisa saya buat. Orang bahasa Indonesia kok. Buktinya aja bisa direvisi. Yohanes 13 nomor 13 apa dikatakan? Benar kau katakan aku guru dan Tuhan. Sebenarnya originalnya Tuhan. Iya, jangan terlalu melebar kemana-mana dulu ya. Saya mengap. Jangan terlalu lama. Ya, oke, gini ya. Ngelek kau. Ngelek. Iya, ngelek aku ini. Nah, lanjut. Udah. Tapi suaraku tetap ada ya? Iya, tapi ngelek, patah-patah. Iya. Oke. Oke, sudah ini. Ya, ngelek-ngelek aku ya. Nah, kamu bilang jangan katakan kitab. Apa itu kitab? Menurut Alkitab ini, kitab itu adalah kumpulan tulisan suci yang diilhamkan oleh Ruah Elohim yang berfungsi sebagai firman Tuhan yang berotoritas, benar, dan kekal. Jadi itulah arti kitab dalam kitab suci ini. Aduh, aku ngelek, aduh Tuhan, tolong. Kalau udah ngelek gini, jadi ini. Oh, alah, mulai deh. Iya, ngelek. Patah-patah loh. Di mana? Ya? Mana matamu? Di mana? Ngelek aku nih. Patah-patah. Iya, iya. Enggak. Patah-patah kamu, patah-patah. Oh Tuhan, ini terlalu ini kali ya. Apa namanya? Lanjut aja. Tapi suaraku terdengar jelas ya? Ya, ada yang patah, ada yang tidak. Tapi lanjut aja. Iya, jadi enggak fokus gini. Aduh Tuhan, padahal sayang banget ini untuk membantah semua itu. Terdengar suaraku jelas? Udah. Enggak ya teman-teman? Jelas. Lanjut aja, Mika. Lanjut aja. Ya, nggak apa-apa, lanjut aja. Gini, coba kamu turun sebentar, terus naik lagi. Oke. Turun sebentar, kamu naik lagi. Ya. Aduh, sayang banget ya gini. Udah lancar ya? Loh, selalu ngeles. Apaan sih, kan namanya diskusi. Oke, sudah? Aku nggak ngelik lagi ya? Enggak, silakan. Ya, silakan buka kamera. Aku yang nge-lag. Oh ya, silakan limit dulu. Oke. Nah, kalau kamu bilang tadi, siapa saksinya Daud itu melihat Betsyeba dan segala macam? Karena Daud mengakui kesalahannya, dosa-dosanya, apa yang dilakukan. Ya, Daud mengakuinya kepada Nabi Nathan. Makanya ditulis apa yang pernah terjadi. Kemudian juga gini, kalau kamu bilang ya tidak ada saksinya, tetapi Allah yang menceritakan. Kan itu kan pengakuan kalian sepihak bahwa Allah itu yang menceritakan kepada Muhammad melalui Jibril. Justru itulah Aritonang.
Tidak ada saksinya sama sekali. Siapa saksinya Muhammad menerima wahyu? Siapa yang pernah mendengar suara Allah? Siapa nabi yang pernah diutus oleh Allah? Enggak ada selain nabimu. Makanya hanya Muhammad yang memperkenalkan nama Allah. Hanya Muhammad yang sembah Allah, nabi-nabi yang lain enggak ada. Sementara kalian mengimani banyak sekali nabi, ada 25 nabi. Mayoritas nabi itu dari Israel. Tapi tidak ada satupun nabi tersebut yang mengaku pernah diutus oleh Allah, dia menyembah Allah. Lalu bagaimana kamu katakan itu satu kebenaran? Enggak ada saksinya sama sekali. Kalau hanya mengaku satu orang yang ngaku, justru itu layak diragukan dan dipertanyakan. Karena di dalam kitab Torah, Nabi Musa menuliskan firman Tuhan, ada namanya hukum diganda saksi. Keterangan atau pengakuan, kesaksian dari 2-3 layak dipercaya dan sah. Lah ini hanya nabimu yang mengaku menerima wahyu dari Allah melalui Jibril. Lalu apa yang diterimanya itu lalu dihafalkan, ditulis sama sahabat-sahabat beliau. Ternyata apa yang diceritakan oleh nabimu kepada sahabatnya untuk ditulis sudah ada dalam kitab suci ini, Nora. Dia ceritakan tentang Nabi Musa, Yunus, banyak sekali yang diceritakan nabi-nabi dari Israel. Kok menceritakan nabi-nabi dari Israel yang dimana Musa dalam membelah laut, yang dimana Musa ada mengirim 10 tulah dan lain sebagainya, ada Nabi Yunus dalam perut ikan. Loh, kan itu hanya pengakuan nabimu, dia mendengar wahyu dari Allah melalui Jibril. Sementara apa yang disampaikan di sini ada semua, Nora. Nora, bagaimana kamu bisa yakin itu firman Allah sementara apa yang disampaikan Nabi kepada sahabatnya ada di sini, Nora? Semua sudah ada di sini. Makanya Quran itu, Nora, banyak sekali ayat-ayatnya ada di sini. Bagaimana kamu bisa yakin itu? Bagaimana kamu bisa percaya itu? Kamu bilang kalian saat meyakini, oh Allah yang menceritakan kepada Muhammad melalui Jibril. Sementara apa yang diceritakan oleh nabimu kepada sahabat beliau ada di sini, Nora cantik. Itu tulisan para nabi. Apa yang disampaikan Muhammad kepada sahabat beliau, Musa begini dan sebagainya. Tapi yang disampaikan seperti Taha 9-14. Yang disampaikan malah Allah yang berfirman kepada Musa. Sementara faktanya Musa tidak pernah mendengar suara Allah. Justru karena tidak ada saksinya, Nora, itu layak diragukan dan dipertanyakan. Itulah hukum diganda saksi dalam Torah. Dan kami memang sangat bangga. Ini adalah kumpulan kitab-kitab dari banyak nabi dan rasul, bukan hanya dari satu orang. Karena kalau hanya satu orang yang bersaksi, satu orang yang menceritakan, oh aku dengar firman Tuhan, catat begini-begini, hanya dari dia semua, itu layak dipertanyakan. Benar nggak dia ini menerima firman? Atau jangan cuma ngaku-ngaku sendiri? Tapi kenapa kita ini sangat layak mempercayai ini? Ini adalah memang kumpulan banyak kitab-kitab. Sebab apa? Ini ada yang nulis 40 nabi dan rasul. Mereka hidup di zaman yang berbeda, di waktu yang berbeda, di tempat yang berbeda. Tetapi semua mereka secara harmonis menuliskan firman Tuhan yang sama, yaitu Yahweh, Yesua, Elohim, Sang Pencipta, Sang Juru Selamat. Lalu kalau kamu bahas tentang kitab Injil, 4 kitab Injil, Rasul Matai nulis begini, Rasul Yohanes nulis begini. Justru itulah keakuratan firman Tuhan itu. Karena apa? Peristiwa salib, karya salib, tentang waktu itu ada gempa bumi, satu lagi ada yang terjadi matahari tidak bersinar selama 3 jam dan sebagainya atau apa. Mereka saling melengkapi. Apa yang mereka lihat itu, apa yang mereka saksikan itu, ditulis masing-masing. Karena apa? Roh Elohim berfirman, tuliskanlah firmanku itu. Justru itulah sangat akurat keabsahannya, Nora cantik. Karena ada 4 saksi yang melihat peristiwa salib, yang melihat karya salib itu, dituliskan dalam satu kitab. Sehingga gini ya, contoh. Kalau saya nih mau menulis, ada teman-teman di sini kan, mau menuliskan apa yang saya alami dengan Nora di dalam forum diskusi ini. Oh, tadi malam Mikana itu pakai kerudung warna agak hitam. Ya, tulis seperti itu. Terus datang si B. Tadi malam si Nora pakai kerudung warna hijau. Datang lagi si C. Tadi malam Mikana memakai headset warna pink. Benar nggak semua apa yang mereka tulis? Benar, karena mereka lihat. Jadi mereka menulis berdasarkan sudut pandang yang mereka lihat. Makanya saling melengkapi. Komplit semua. Apa yang disaksikan rasul-rasul itu. Nah ini, mohon maaf, isi Quranmu cantik. Itu bersumber hanya dari satu orang. Dan mohon maaf dengan segala hormat, isi Quranmu pun itu sudah banyak isinya di sini. Cuman diubah yang berfirman itu jadi Allah. Sementara yang berfirman kepada nabi-nabi tersebut adalah Yahweh, Elohim, Yeshua, Mesias. Makanya Nora, ya, kalau ada orang ngaku-ngaku seperti ini ya kan, aku tadi malam diangkat Tuhan ke surga, aku melihat surga dan neraka.
lantas kita percaya. Biasa saja dia berdusta. Karena hanya pengakuan dia sendiri. Tapi kalau sampai ada 40 nabi dan rasul hidup di zaman yang berbeda, di waktu yang berbeda, di rentang waktu yang berbeda, di tempat yang berbeda, tapi mereka masing-masing mendengar suara Tuhan. Mereka menuliskan satu tokoh yang sama, yaitu Yahweh Yeshua Elohim yang Maha Kuasa. Itu sangat layak dipercaya, saudaraku. Makanya ini bukan cerita-cerita, tapi firman Tuhan yang nyata dan berkuasa. Sementara Nora tadi sudah mengakui bahwa Qurannya adalah cerita-cerita, diceritakan cerita, artinya cerita-cerita. Tapi mohon maaf, kenapa ceritanya jadi berbeda apa yang dituliskan nabi-nabi oleh Musa, oleh Zakaria, Yahya. Jadi gimana lah, aku juga capek nanyanya Nora, siapalah nabi satu lagi lah paling tidak di antara 25 nabi yang pernah bersaksi atau mengakui sembah Allah. Kalau memang betul Allah itu ada. Capek aku bertanya itu karena nggak ada jawabannya. Makanya itulah. Sebentar Mikana, saya akan ada apa dari mama saya. Bisa naikkan yang Islam dulu, saya standby di sini. Oh gitu ya. Oh ya, Nora lagi ada ini. Oke, selamat malam Nia. Selamat malam Nia. Nggak ada suara. Malam. Ya udahlah, ya bisa buka kamera cantik? Bisa. Silakan. Oke, silakan cantik. Ada yang mau ditanyakan? Kan kakak tadi membahas itu ya, apa ya tadi? Ya gimana cantik? Yang masalah apa saksi-saksi. Iya, siapa lagi? Karena gini, kalian kan mengimani banyak nabi dari Israel. Ada nggak satu aja nabi itu yang pernah mengaku diutus oleh Allah atau beriman kepada Allah atau menyembah Allah? Sebenarnya kak itu bukan saksi, tapi itu wahyu yang diturunkan. Sedangkan nabi-nabi yang kita kayak apa Yosua gitu kan? Yesua kah Yosua? Maaf kak. Yeshua HaMashiach. Ya Yesua HaMashiach itu kak. Kalau di dalam kami kalau siapa? Nabi siapa ya? Nabi siapa tadi itu? Kamu bilang Nabi Isa, mau bilang Nabi Isa, saya bantu. Iya. Iya, Nabi Isa. Nah, itu dialah kakak saya. Sebenarnya nggak ada nabi satupun dari Israel yang memperkenalkan Isa Al-Masih, Isa Alaihissalam, nggak pernah ada. Lalu kalau memang Isa, suaramu ini ya, saya naikkan si ini aja yang lain kak. Kak, mohon maaf kak, saya naikkan yang lain aja ya. Oke. Maaf ya kak. Oke lah, kita naikkanlah si John. Udah lama dia nunggu di bawah. Udah kabur si Nora guys. Bagus banget ya. Allah. Aku sampai nungguin jegedek di bawah ya. Jegedek banget aku di bawah. Bentar tuh. Udah ngantuk pula kan. Ya Allah. Iya gimana? Mau bertanya. Ya gimana? Loh, tadi kan sudah mendengar. Apa itu? Diskusi saya sama Nora. Apa itu? Udah dengar kan? Loh, kok kamu pura-pura nggak tahu? Keluar tadi. Enggak tahu. Enggak tahu, bener enggak tahu. Apa? Berarti Quranmu itu cerita-cerita. Maksudnya? Karena Nora bilang tadi itu cerita-cerita. Ya, diceritakan. Berarti kan cerita-cerita. Iya, Allah yang menceritakan kejadian di masa lampau, betul? Iya, Allah yang menceritakannya. Kejadian di masa lampau. Satu contoh nih, misalkan kejadian di zaman Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam. Yaitu keingkaran Bani Israel. Allah ceritakan ulang kepada Nabi Muhammad. Agar sebagai bentuk pelajaran kepada kita. Loh. Di zaman Nabi Musa, sebentar, jangan dipotong. Ya. Kan, itu akan tadi gantian sama Nora kan. Oh iya. Di zaman kejadian Nabi Musa, bahwasanya ada keingkaran di Bani Israel itu sendiri. Maka Allah ceritakan kepada Rasulullah. Ceritakan lagi kepada Rasulullah.
Bahwasanya di zaman ada Fir'aun, di zaman Nabi Musa juga. Dijelaskan di dalam Al-Quran, bahwasanya jasad Fir'aun akan diabadikan oleh Allah sampai yaumil qiyamah. Diceritakan, ada nggak sampai detik ini jasad si Fir'aun itu tadi? Kan tadi saya sudah nyimak, sebenarnya kan Nora itu sudah menjelaskan, udah nampung tuh sebenarnya. Teman-teman di bawah juga nampung itu. Sebenarnya itu saja sih sebenarnya. Makanya Udah gini, John. Kalau Apa itu? betul Allah yang menceritakan itu melalui Jibril, siapa orang yang pernah ketemu sama Jibril, yang pernah dengar suara Jibril? Siapa? Kan itu kan, Rasulullah. lah, itu kan pengakuan dari nabimu, saudaraku. Nabimu mengakui Lah, ketemu terus? sama Jibril. Loh, kalau betul apa yang disampaikan nabimu itu, sebab begini ya, mohon maaf ya, apa yang Boleh, diceritakan nabimu itu kepada sahabat beliau lalu ditulis, itu banyak isinya di sini gitu, banyak isinya tentang menceritakan Musa, menceritakan Zakaria, Yunus dan sebagainya. Itu ada di sini, cuman kan bedanya jadi Allah yang berfirman, padahal Yahweh yang berfirman kepada nabi-nabi tersebut. Nah, makanya itu bagaimana kamu bisa percaya bahwa Muhammad itu mendengar wahyu dari Allah melalui Jibril? Loh, kalau tidak pernah ada yang mengakui, pernah juga dengar suara Jibril, pernah lihat Jibril, bertemu Jibril. Kalau memang betul nabimu itu mendengar wahyu dari Allah melalui Jibril, sebab apa yang beliau ceritakan itu ada tertulis di sini gitu loh. Tetapi cuman jadi, mohon maaf ya, jadi berubah siapa yang berfirman, kok jadi Allah, sementara yang berfirman kepada nabi-nabi tersebut adalah Yahweh, Elohim Yeshua Siapa Mesia. saksinya kan gitu? Siapa saksinya? Bagaimana kita bisa percaya kalau Allah yang bercerita seperti itu? Oke, bagaimana Allah yang bercerita? Lantas begini pertanyaan saya kepada itu. Dan gini, gimana itu mau percaya bahwasanya Musa itu pernah menceritakan bahwasanya Nuh juga, bahwasanya di zaman Nuh itu ada air bah. Kok bisa Yahweh menceritakan? Padahal Musa tidak di sana. Kenapa bisa Yahweh yang menceritakannya? Padahal Nuh nggak hidup di zaman Nuh. Begitupun pula Rasulullah nggak hidup di zaman Nabi Isa, Nabi Musa, bahkan Nabi Ibrahim itu sendiri. Bagaimana Allah menceritakan kepada Nabi Muhammad? Dan bagaimana Yahweh menceritakan kepada Nabi Musa? Coba, kalau memang itu butuh saksi, saya minta saksinya siapa? Sama-sama kita minta saksi. Kalau di Al-Quran jelas, cukuplah Allah dan para malaikat yang menjadi saksinya. Selesai. Kami nggak banyak protes. Islam tuh nggak banyak protes. Sami'na wa ta'na. Selesai kalau di Islam. Kami nggak banyak protes tuh. Kalau memang butuh-butuh saksi, siapa saksinya waktu Musa menerima firman? Kenapa Musa bisa menceritakan kejadian di masa lampau? Kalau bukan Yahweh. Kalau memang butuh saksi, siapa saksinya? Oke, nah Ya. gini, mute. Nabi Musa menuliskan firman Tuhan bahwa Yahweh sang pencipta, bukan hanya dia sendiri yang nulis itu, bukan hanya sendiri dia, tapi ada nabi-nabi lain. Nabi Yeremia, Nabi Yesaya, Rasul Yohanan, Rasul Paulus, mereka masing-masing menuliskan firman Tuhan bahwa mereka mendengar suara Tuhan berfirman kepada mereka. Seperti Nabi Yesaya 44:24. Tuhan Yahweh berfirman kepada Nabi Yesaya, akulah yang menciptakan segala sesuatu. Ditulis sama Nabi Yesaya. Kepada Nabi Zakaria juga, Zakaria seperti itu. Zakaria 12 ayat 1. Kemudian nabi-nabi yang lain, Rasul Paulus, Rasul Yohanan. Artinya bukan hanya Musa yang dengar suara Tuhan Yahweh, Yesus Hamzah, bukan hanya beliau. Tapi ada nabi-nabi yang lain, rasul-rasul yang lain, yang menuliskan firman yang sama, bahwa Yahweh itu sang pencipta. Menuliskan juga pernah ada Nabi Nuh, di nabi-nabi yang lain. Nah, kalau ini, kurang saudara, nabi saudara. Siapa lagi? Ada nggak nabi yang lain, rasul yang lain? Kita siapa? Kayak yang memang pernah ketemu sama Jibril, yang pernah dengar suara Jibril. Kalau memang betul bahwa Jibril itu yang bercerita kepada Muhammad, karena itu wahyu Allah. Di mana kelayakannya yang diakui sebagai firman Allah? Ada nabi-nabi yang lain, rasul-rasul yang lain, atau siapa sajalah yang pernah berjumpa sama Jibril, bertemu sama Jibril, kalau memang betul apa yang disampaikan oleh nabimu. Sudah itu? Iya. Sudah. Oke. Siapa nabi sebentar ya, yang aku lain? tutup kamera dulu ya. Oke. Sebentar ya. Oke. Ya, silakan. 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 Karena setelah Nabi Muhammad ini sudah tidak ada nabi lagi. Tidak ada nabi lagi. Setelah Nabi Muhammad tidak ada nabi lagi. Makanya di dalam Islam Nabi Muhammad adalah nabi terakhir. Tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Dari mana kita mengetahui? Dari Al-Quran. Bahwasanya ada keingkaran di zaman sebelum Rasulullah itu sendiri. Ada banyak keingkaran Allah yang menceritakannya di dalam Al-Quran. Begitupun pula sebaliknya. Sebaliknya. Kalau memang butuh saksi, saya juga minta harus saksi dong.
Karena dalam Al-Quran cukuplah Allah yang menjadi saksinya. Di dalam Al-Quran ada. Cukuplah Allah yang menjadi saksinya. Kalau memang butuh saksi, saya juga minta. Ketika Musa menceritakan di zaman Nuh, kenapa bisa Yahweh yang menceritakan kepada Musa? Bukankah sama ini? Antara turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad dan turunnya kitab Taurat kepada Nabi Musa. Apakah ini tidak sama? Kenapa harus itu doang yang berkembanglah sedikit? Ketika sudah selesai pembahasan dengan Kak Nora tadi ya, sudah selesai sebenarnya. Sudah selesai. Apa yang mau dibahas lagi? Harusnya kita berkembang lagi, maju ke depan. Jangan mundur terus stay di tempat itu doang. Jangan. Entah kita bahas apa, kayak bahas apa. Yang ilmu pengetahuannya lebih daripada itu. Harusnya kayak gitu tuh. Ya mau diterima atau tidak. Bahkan di dalam surah Al-Baqarah itu dijelaskan bahwasanya siapa saja yang tidak yang masih ragu dengan keaslian Al-Quran, buatlah semisal mungkin yang sama seperti Al-Quran. Bukan tidak ada tuh. Bukan tidak ada yang membuat semisal semungkin dengan Al-Quran. Ada. Tapi apakah sama? Tidak. Siapa yang buat? Musailamah Al-Kadzab. Itu yang membuat Al-Quran semisal. Apakah sama? Tidak. Ada orang yang membuat sesama seperti Al-Quran. Tapi apakah pantas? Tidak. Ada. Allah dengan sombongnya, barang siapa yang masih tidak percaya dengan pada Al-Quran ini, buatlah semisal mungkin seperti Al-Quran. Bukankah Muhammad itu manusia? Jika Muhammad sanggup, kenapa kalian tidak? Begitu sombongnya Allah itu menunjukkan. Bukankah Muhammad itu manusia? Jika Muhammad mampu, kenapa kalian tidak mampu? Coba semisal mungkin kalian mampu. Ada yang mampu sampai detik ini, 1400 tahun yang lalu. Ada nggak yang mampu manusia? Udah belum? Udah. John, Ya. kenapa kamu nggak pernah baca Taurat, Zabur, dan Injil? Sementara di dalam Quranmu itu banyak sekali ayat-ayat dalam Quranmu itu isinya ada di sini, cuman yang bedanya apa? Kok jadi Allah yang berfirman, padahal yang berfirman kepada nabi-nabi tersebut adalah Yahweh Elohim Yeshua HaMashiach. Nah kalau kamu bilang buatlah semisal surah, loh kan isi kitabmu itu mohon maaf ya banyak sekali isinya di sini, dan ini kan yang terlebih dahulu ada, bukan Quranmu. Kan nggak mungkin kitab suci ini yang terlebih dahulu muncul, kopas yang belakangan muncul, kan nggak mungkin. Cuman ya kamu. Itu kan hanya pengakuan kalian, hanya iman kalian saja kalau Nabimu Muhammad itu wahyu dari Allah melalui Jibril. Tapi faktanya isi Quranmu itu banyak sekali menceritakan kisah-kisah nabi-nabi dari Israel. Apa yang dialami Nabi Musa, Zakaria, Yahya, Yunus. Tapi berbanding terbalik dengan apa yang dialami nabi-nabi tersebut dan diakui nabi-nabi tersebut, mereka itu sembah Yahweh Elohim, tidak pernah sembah Allah. Boleh kita maju sedikit? Makanya, bukan gini, ini penting sekali. Karena apa? Kalian kan, mohon maaf ini ya, nuduh kitab kami karangan. Justru, ya, itu mencerminkan diri kalian sendiri. Karena apa? Bagaimana mungkin kamu sebegitu nekat mengatakan ini karangan, sementara ini kumpulan dari banyak kitab yang ditulis oleh banyak nabi dan rasul. Di zaman yang berbeda, di tempat yang berbeda, di waktu yang berbeda, tapi mereka semua mendengar suara Tuhan dan menuliskan itu dalam satu kitab. Kan sungguh terlalu nekat mengatakan ini karangan. Sementara kitab saudara itu sumbernya dari nabimu, hanya dari satu orang, lalu kalian imani bahwa beliau menerima wahyu dari Allah melalui Jibril, tapi tidak pernah ada satu nabi pun, satu rasul pun, satu manusia pun selain nabimu yang pernah berjumpa sama Jibril, yang pernah dengar suara Jibril, dan tidak pernah siapapun selain nabimu. Karena dari saya diskusi sama saudara muslim, belum pernah ada yang bisa jawab siapa lagi yang pernah bertemu sama Jibril, yang berjumpa sama Jibril. Kalau betul Muhammad itu menerima wahyu dari Allah melalui Jibril. Oke, terima kasih banyak. Siapa yang pernah berjumpa dengan malaikat Jibril selain Rasulullah? Siti Maryam. Siapa yang siapa saksinya? Tidak ada saksinya. Kalau begitu, kalau itu minta kesaksian daripada saya. Waktu malaikat Gabriel bertemu dengan Maryam, siapa saksinya? Siti Maryam dalam kitabmu itu bangsa mana? Udah, siapa saksinya? Aku nggak usah tanya bangsa mana, nggak usah tanya bangsa mana. Iya, tanya, Maryam dalam kitabmu itu iya. bangsa mana dulu? Aku tanya dulu. Kan dijelaskan di dalam Al-Quran toh, bahwasanya malaikat Jibril bertemu dengan Siti Maryam. Tidak ada saksinya. Cukuplah Allah dengan Siti Maryam yang menjadi saksi. Kalau sama-sama minta saksi, aku minta saksi. Waktu malaikat Gabriel bertemu dengan Maria, siapa saksinya? Aku minta. Iya, makanya gini saya tanya. Loh, dengar dulu. Ini Maryam dalam Quranmu itu Bani mana, bangsa mana, suku mana?
Jangan kemana-mana, mau nggak usah di mana nggak peduli. Aku minta saksinya. Loh, jawab dulu, ini penting. Nggak penting buat saya, saksinya siapa? Oke, saya googling dulu ya. Maryam, karena si John nggak mau jawab. Maryam dalam Al-Quran bangsa mana? Mana tuh? Kan ini penting, saudaraku John. Cuman ya kamu. Di Bibelmu. Loh, kan kamu bilang Siti Maryam toh, Siti Maryam jumpa sama Jibril. Loh, iya. Siapa saksinya? Kalau di Bibelmu siapa saksinya? Ya, sabar dulu, sabar. Kalau sabar. sama-sama minta saksi toh, saya juga minta saksi kepada itu. Kan kamu nggak mau jawab. Siti Maryam dalam Quranmu itu bangsa mana? Maryam dalam Al-Quran berasal dari bangsa atau kaum Bani Israel. Ia adalah putri dari Imran, seorang tokoh ulama terkemuka dari kaum tersebut, dan merupakan keturunan Nabi Daud. Maryam hidup di lingkungan suci di Palestina. Padahal nggak ada kan dalam Quran bahwa ditulis di situ Palestina ya. Tapi artinya Maryam dalam Quran saudara itu kan orang Israel. Justru itu dia. Maryam orang Israel tidak pernah menerima wahyu dari Jibril. Siapa yang mengatakan Maria itu menerima wahyu? Nggak ada yang mengatakan Maria itu menerima wahyu. Iya, berjumpa sama Jibril. Tadi kan kamu berjumpa. Loh, makanya itu dia. Kenapa isi Quran saudara itu berbanding terbalik dengan apa yang dialami oleh orang Israel? Karena Kan tadi itu Maryam mengatakan siapa saksinya waktu Rasulullah berjumpa dengan malaikat Jibril. Siapa saja orang yang berjumpa dengan malaikat? Siti Maryam. Saya katakan di dalam Al-Quran ada. Iya, Itu Siti mengatakan Maryam. siapa saja. Iya, sebentar dulu. Aku minta saksinya. Waktu Gabriel bertemu dengan Maria, siapa saksinya? Itu. Karena begini, kamu kan, bentar sabar dulu. Karena gini, kamu bilang lagi siapa lagi yang, aku kan bertanya siapa lagi orang-orang yang pernah berjumpa sama Jibril? Kan kamu bilang Siti Maryam. Nah sementara Maryam dalam Quranmu itu Bani Israel. Sedangkan Mau dari mana Maryam, Al-Quran menceritakan tuh? lah itu dia makanya berbanding terbalik dengan kisah yang dialami Maryam orang Israel. Ada Maryam yang mana dulu nih? Maryam di zaman Musa kah atau Maryam di abad pertama yang ketika Yesua berkenosis? Ya, Siti Maria itu istrinya mamanya Nabi Isa. Ya itu kan dia yang makanya diceritakan. Maryam dalam Quranmu itu dia Maryam di zaman mana? Karena kalau kita lihat redaksinya di mana di Quran surah 19:28 di situ redaksinya saudara perempuan Harun dalam kurung Miriam. Kok kemana-mana Nah, jadinya itu ini? sama redaksinya dengan di Keluaran 15:20 saudara perempuan Harun Maryam. Aku nggak peduli mau saudara Harun, mau saudara Kirun, aku nggak peduli. Nggak peduli, karena kemana-mana nanti nih diskusinya ini. Justru Mau saudara Harun, mau saudara Dono, nggak peduli. Yang kutanya tadi, siapa yang selain Rasulullah berjumpa dengan Nabi Muhammad? Kita katakan Siti Maryam. Dijelaskan dalam Al-Quran. Itu minta saksi, nggak ada saksinya. Di dalam Al-Quran nggak ada saksinya. Aku tanya balik, waktu Gabriel bertemu dengan Maria, siapa saksinya? Justru gini, makanya kamu kan sampaikan Maryam pernah jumpa sama Jibril dalam Quranmu. Nah kita selidiki dulu, Maryam dalam Quranmu itu siapa? Ternyata Bani Israel. Nah berdasarkan kata Quranmu, kita cari tahu dulu nih, Maryam dalam Quranmu itu ada di zaman mana? Apakah di zaman Musa? Nggak usah di zaman mana dulu, biar Karena nggak itu bias. penting. Bukan Nggak penting buat saya mau di zaman mana. Lah. Ada saksinya. Ada malaikat Jibril bertemu dengan Siti Maryam. Ada. Kalau minta itu saksinya, nggak ada saksinya. Kalau sama-sama minta saksi, waktu Gabriel bertemu dengan Maria, siapa saksinya? Jangan kamu menyampaikan sesuatu yang belum terbukti karena kamu begini, kamu katakan Siti Maryam. Nah, Maryam dalam Quranmu adalah Bani Israel. Nah, kita cari Emang tahu. kenapa kalau Bani Israel? Lah, kita harus cari tahu ke kisah-kisah orang Israel. Maryam dalam Quranmu itu di zaman mana? Apakah di zaman Musa atau di abad pertama di zaman Yang ketika jelas Tuhan Yesus itu masih datang pasti berkenosis? ibunya Nabi Isa. Kan yang diceritakan itu ketika ibunya Nabi Isa hendak mau mengandung, maka malaikat Jibril bertemu dengan Siti Maryam. Itu selesai. Siapa saksinya? Tidak ada saksinya. Allah menceritakan di dalam Al-Quran. Berarti ada selain Nabi Muhammad yang bertemu dengan malaikat Jibril. Ada. Siapa? Siti Maryam. Kalau minta saksi, nggak ada saksinya. Kalau itu sama minta saksi. Waktu Gabriel bertemu dengan Maria, siapa saksinya? Oke, berarti dia nggak bisa jawab teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa saya Ya jawab. silakan, Dengar mau dulu. ditanggapi nggak bisa jawab, ya silakan. Makanya kamu takut.
Kalau kita Nggak ada selidiki, takut aku. Maryam dalam Quranmu itu ada di zaman siapa? Nabi Musa kah? Di abad pertama kah? Kan gitu. Nah, tapi kalau dalam kitab suci ini, yang berjumpa sama Gabriel itu bukan hanya perawan Miriam, tetapi juga Yosef, yaitu suaminya Maryam. Sehingga dikonfirmasi tuh bahwa memang Gabriel itu berjumpa sama perawan Maria, menyampaikan kalau perawan Maria itu akan mengandung dari Roh Kudus. Begitu pula Gabriel menyampaikan kepada Yosef. Nah, kalau dalam jawabanmu tadi nggak ada saksinya, nggak ada ininya. Sementara Saksinya Maryam siapa? dalam Quranmu itu Tanya orang dulu. Israel. Buka ayatnya. Buka ayatnya. Saksinya siapa? Suaminya Yosef. Ya coba. Ya, dari saksi siapa? karena Yosef itu juga berjumpa sama Yosef. Begitu pula Gabriel menjumpai mana perawan ayatnya? Miriam. Mana Nah, ayatnya? sementara Ayatnya dalam mana? Quranmu, Ayatnya mana aku tunjukkan? Saya buka. iya, Lukas 1, Matius 1. Nah, Lukas berapa? Lukas 1 berapa? sebentar, Coba kamu saya buka. kenapa menghindar dari pertanyaan saya? Nggak ada aku Maryam dalam menghindar. Maryam dalam Quranmu, kenapa ya menceritakan Maryam dalam Quranmu Aku yang orang Israel, menghindar. Bani Israel, lalu Siti Maryam dalam Quranmu itu ada di zaman mana? Kok kamu bilang dia berjumpa sama Jibril? Nggak Kan itu peduli penting. mau di jalan mau jalan Nah, mana nggak peduli. betul nggak kata Intinya ada. kitabmu? Artinya betul nggak kata kitab saudara? Loh, Apanya yang nggak benar nih karena? kan kitabmu kan menceritakan tentang Maryam orang Israel. Nah, Maryam orang Israel mana dulu? Di zaman mana? Nabi Musa kah? Di Aku zaman buka pertama? nih. Lukas berapa? Lah, jangan menghindar dulu. Ya Tuhan. Apa sih? Kamu kan menyampaikan Siti Maryam dalam kitabmu pernah berjumpa sama Jibril. Oke, kita selidiki. Maryam dalam kitabmu itu Ada atau bagaimana? tidak? Kan orang Israel. Ada atau tidak? Aku dulu. Ya, Ada tapi atau tidak? Tapi Maryam dalam Quranmu itu orang Israel. Lalu Maryam Mau dari dalam orang Quranmu Israel, mau itu dari orang di mana zaman nggak mana? peduli. Intinya bertemu. Nah, karena kamu bilang Maryam yang orang Israel dalam Quranmu itu pernah jumpa sama Jibril. Emang kenapa kalau dia berjumpa dengan Jibril? Emang wah gitu, halo, halo. Mau dari Ya, Israel kan nggak peduli buat saya. Ya Tuhan. Emang kenapa? Ya udahlah Jon, nggak usah teriak-teriak gitulah, udahlah. Nggak bisa jawab juga Iya, itu. ada nggak atau bisa tidak? jawab. Ada nggak dalam Al-Quran? Ada ternyata. Loh, ada ternyata, tapi apa yang disampaikan Quranmu sesuai nggak dengan apa yang terjadi kepada Maryam? Dan Maryammu itu di dalam Sekarang Quranmu kalau itu di minta zaman mana? sama-sama Nabi minta Musa kah? saksinya, aku Karena orang Israel banyak yang bernama Maryam. Kita selidiki dulu nih, Maryam dalam Quranmu itu ada di zaman mana? Karena Maryam orang Israel banyak dalam kitab suci ini banyak dikasih tahu Maryam. Ada Maryam saudara perempuan Harun. Nah, jangan-jangan Maryam dalam Quranmu itu di zaman Nabi Musa. Atau bagaimana? Di zaman mana dia ada? Jawab, Jon. Sudah, Ya udahlah, cari tahu dulu lah dalilnya. sudah. Ya tidak mungkin di zaman Musa, karena itu yang Oke. diceritakan Maria itu apa namanya mamanya Nabi Isa. Selesai sudah. Kamu bilang nggak mungkin di zaman Nabi Musa, tapi sementara Quranmu berkata, Ketika Quran malaikat surah 19 ayat Jibril 8, Astagfirullahaladzim. saudara perempuan Harun, Miriam. Quran surah 66 ayat 12, Maryam itu anaknya Imran. Kita selidiki dulu nih di zaman Nabi Musa. Nabi Musa juga punya saudari namanya Maryam atau Miriam dalam bahasa Ibrani, dan dia disebut saudara perempuan Harun, yaitu di Keluaran 15 ayat 20. Sama tuh redaksinya dengan apa yang tersusun dalam Quranmu. Artinya Maryam dalam Quranmu itu kok sama redaksinya di zaman Nabi Musa. Berarti ada kesamaan antara Al-Quran dengan Bible. Udah selesai sebenarnya. Kalau minta gini. Dia, tapi Maryam Gini, saudara perempuan Harun, Nabi Musa itu tidak pernah melahirkan anak namanya Isa Al-Masih. Ini mulai kemana-mana sih sebenarnya diskusi ini. Itu kan penting. Kenapa? Kisah-kisah nabi-nabi, rasul-rasul atau orang Israel yang mereka sudah tulis di sini, kok semua jadi berbeda dalam Quran? Aku minta ayatnya. Kok jadi kemana? Padahal orang Israel, perawan Miriam, saudara perempuan Harun yaitu Maryam atau Miriam, nggak pernah jumpa sama Jibril yang sembah Allah. Gitu loh. Ya mau dia sembah apa kayak nggak peduli. Intinya ada dong. Selain Nabi Muhammad. Gimana sih itu nih? Waduh, udahlah. Ada atau tidak ada dalam Al-Quran? Sekarang ku minta buktinya. Siapa saksinya? Di dalam Bible siapa Kan saksinya? kamu Kalau sama-sama bawa minta saksi. kamu bawa Siti Maryam. Jelaskan aja sementara- dalam Bible. Ih, udahlah, marah-marah pun si Jon ini. Loh enggak marah-marah aku. Karena di sana terlihat di udah sana ngotot aja. kali kamu. Bukan ngotot. Kalau itu ngotot aku juga Sebab ngotot. kamu bawa nama Maryam dalam Quranmu. Nah, sementara Maryam dalam Quranmu itu orang Israel. Gimana? Mau dari Israel saya nggak peduli. Ya memang betul dari Israel. Emang kenapa kalau dari Israel wah gitu, halo gitu? Ya Tuhan. Apanya yang salah? Karena gini, Maryam dalam Quranmu itu ada di zaman
siapa? Zaman Musa kah? Zamannya ketika Tuhan Yesus masih datang ke dunia kah berkenosis? Kan kita harus cari tahu dulu, benar nggak apa yang kamu bilang itu? Benar nggak apa kata Quranmu? Bahwa Maryam orang Israel itu ketemu sama Jibril, di mana Jibril itu yang sembah Allah, yang memberikan wahyu Allah. Kan kita diselidiki dulu, karena itu kan menceritakan orang Israel. Ya nggak masalah, mau menceritakan orang Israel pun nggak masalah. Al-Quran juga menceritakan orang Israel. Kenapa keingkaran Bani Israel diceritakan di dalam Al-Quran? Emang kenapa? Nah, itu dia kenapa Quranmu menceritakan kisah-kisah orang Israel, rasul-rasul dari Israel atau nabi-nabi dari Israel, kok berbanding terbalik apa yang dialami nabi-nabi tersebut dengan pengakuan nabi-nabi itu dalam tulisannya. Paham nggak sih? Apa pengakuan Sementara, apa? loh, kamu bilang Siti Maryam dalam Quran kan Iya. berkata jumpa sama Jibril. Di mana di dalam Quranmu Maryam di situ saudara perempuan Harun. Ayahnya adalah Imran. Kok kemana-mana ini? Lah, kok kemana-mana Dari kan itu tadi penting. Kenapa Enggak, berbeda nggak cerita penting gitu loh? buat saya, nggak penting. Ya Karena diskusinya ini udah nggak Tuhan. beres. Lah, kok nggak beres katanya? Dari Rasulullah minta siapa yang bertemu dengan selain Nabi Muhammad, siapa yang bertemu dengan malaikat Jibril? Ada, aku bilang. Nah, siapa? Ada malaikat. Apa namanya? Siti Maryam. Nah, Siti Maryam Udah itu selesai. siapa? Siti Maryam itu Mamanya siapa? Yesus atau mamanya Nabi Isa? Mamanya Nabi Isa. Kenapa memang? Siapa ini Nabi Isa ini? Ya Nabi saya. Ya itu dia, makanya Nabi Isa Ada itu berarti tokoh nyata atau selain Nabi bukan? Muhammad yang bertemu dengan malaikat Jibril ada. Siapa? Mamanya Nabi Isa. Selesai. Udahlah. Kalau minta saksi, siapa saksinya? Tuhan. Nabi Isamu itu kan Kok lari dalam Quranmu kemana-mana berkata jadinya? diutus ke Bani Israel. Sementara Kalau ada itu yang minta enggak dari saksi, kan itu Israel minta pernah saksi punya dari nabi namanya tadi Isa itu kan. Al-Masih. Nah itulah dia. Karena gini kan kita tadi membahas kitab suci ini, yang Ya. mana sebenarnya yang firman Tuhan yang sejati atau bukan, atau siapa yang ngarang-ngarang, ya kan? Nah harus berdasarkan ada juga saksi-saksi, ada banyak nabi yang mengkonfirmasi. Kalau hanya satu orang, Oke. itulah yang layak diragukan dan dipertanyakan. Oke. Gitu loh. Sementara Kitab siapa yang mengarang di sini ya? Boleh? bukan ini loh, kesaksian para nabi dulu. Ada nggak Nggak. selain Muhammad yang pernah jumpa sama Jibril, yang pernah jumpa sama Allah? Kalau betul Allah itu ada dan berfirman kepada nabimu gitu loh. Hah? Hei Tuhan. Sebentar. Aku mau bertanya 2 ayat ya. 2 ayat sebentar. Ini kita masih membahas tentang nabi-nabi yang menulis firman Tuhan. Udahlah John, kamu cari dulu data. Ini Siti Maryam dalam Quranmu itu ada di zaman mana? Kenapa Quranmu berkata dia ketemu sama Jibril dan juga punya anak Emang kau namanya Nabi suka Isa? ngatur Tuhan maksudnya? Loh bukan aku ngatur, tapi kan harus sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia ini. Artinya tidak bertentangan dengan fakta sejarah gitu loh. Oke, kalau memang tidak bertentangan dengan fakta sejarah, oke. Saya mau bertanya kepada kitabnya itu. Di dalam 2 Tawarik, dalam 2 Raja-Raja. Coba kau jelaskan kenapa di sana Karena selisihnya gini 20 loh. tahun. Coba jelaskan dulu. Kalau memang kitabnya itu tidak kontradiksi. Coba Iya jelaskan. makanya. Kenapa itu selisih 20 tahun tuh? Antara 2 Raja-Raja dengan 2 Tawarik. Coba jelaskan. John, jangan kemana-mana dulu. Ini masih tentang nabi-nabi dan juga rasul-rasul atau siapa yang pernah berjumpa sama Tuhanmu, siapa yang pernah dengar suara Tuhanmu melalui Jibril. Itu dulu, jangan kemana-mana. Jangan nanti melebar Katanya kitabnya topiknya. itu tidak kontradiksi. Loh. Oke, saya mau bertanya sedikit. Iya, karena Al-Quran tidak ada para keraguan nabi, di para dalamnya. rasul. Lah, keraguan dari mana kamu bisa tahu keraguan sementara isi kitabmu? Ya, coba Bagaimana itu selidiki mau dulu menjelaskan Siti kitabnya Maryam. itu ini? Nggak ada keraguan. Kontradiksinya sangat banyak. Katanya nggak ada keraguan. Kalau nggak ada keraguan, coba cocokkan dulu fakta sejarah Israel tentang Maryam dengan Maryam dalam Quranmu. Cocok nggak? Fakta sejarah yang diceritakan malaikat Iya. Jibril bertemu dengan Siti Maryam itu jelas pasti mamanya Nabi Isa. Udah selesai. Apa mau diperdebatkan lagi? Siapa saksinya? Tidak ada saksinya. Nggak ada saksinya. Cukuplah Allah, malaikat dan Nah menjadi itu saksinya. dia, Selesai. nggak ada siapapun yang pernah jumpa sama Jibril, nggak pernah dengar suara Jibril, selain dari pengakuan Nabi Musa aja. Gimana sih itu? Oke lah, kalaupun begitu, kalaupun ditolak, aku mau bertanya. Di dalam Oke, 2 Tawarik. udah cukup dulu. Kita Sebentar, ganti sebentar, tema lain. sebentar. Ganti lain. Sebentar. Nggak, cari Belum tahu selesai. dulu Maryam Sebentar, dalam belum selesai. Quranmu Kalau dia memang ada di begitu, zaman itu tidak mana? sportif. Itu tidak sportif. Kitabnya itu benar. Enggak, Oke, kitabnya itu benar. udah Benar tidak? kejang-kejang, udah kejang-kejang. Enggak, udah kejang-kejang. jelaskan 2 Tawarik. Udah Kenapa kejang-kejang, udah beda kejang-kejang. 20 tahun? Udah kejang-kejang. Kamu tadi menghindar dari pertanyaan saya. Maryam itu di zaman mana dulu dalam Quranmu? Itu jangan menghindar dong. Ya kalau itu menghindar, saya pun menghindar juga lah. Karena kamu udah ganti topik.
Kan kamu bahas Siti Maryam dalam kitabmu, ya harusnya jawab dong. Ah, cuman si John juga udah kayak marah-marah.